satu, action. Halo teman-teman, sebelum kita mulai ke videonya, aku mau ngucapin teman-teman ya, kita udah selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan aku mau minta maaf kepada seluruh teman-teman semua kalau misalnya selama ini aku ada salah sama kalian, tolong dimaafkan ya teman-teman. Baik itu maaf biasa ataupun maaf lahir batin teman-teman. Oke, jadi hari ini teman-teman aku pengen ngebahas salah satu edukasi yang penting banget, karena ini juga banyak ditulis di kolom komentar, terutama di video yang kemarin yang lampu untuk sulcata. Ada orang nih yang komen, salah satu subscriber aku, bisa kalian cek. Intinya komennya itu isinya gini, Nino coba dong kasih tahu alasannya kenapa kura-kura itu suka mati tiba-tiba padahal kemarin masih aman ya. Nah, jadi daripada banyak basa-basi, karena ini berhubung penting banget, lagi-lagi aku ingetin ke kalian, jangan skip video ini ya, tonton dari awal sampai akhir, kalian ikutin informasinya biar kalian gak bingung. Karena kalau misalnya kalian skip videonya, mungkin kalian akan kebingungan. Ini aku akan jelasin sedetail dan sesimpel mungkin agar kalian mudah pahami. Oke teman-teman, sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan langsung aja kita ke videonya. Oke, kita harus tahu dulu apa penyebab kura-kura kita mati mendadak. Nah, kura-kura mati mendadak ini bukan hal yang jarang di kura-kura, enggak. Ini adalah salah satu hal lumrah yang terjadi di dunia kura-kura, teman-teman ya. Jadi, kura-kura mati mendadak itu banyak banget faktornya, maupun kura air ataupun kura darat. Contoh seperti ini teman-teman ya, kura-kura darat kita sehat-sehat banget. Ini yang sehat. Dan ini yang contoh mati mendadak nih, mati mendadak semua nih. Pokoknya nanti kita stock shoot biar kalian gampang. Nah, jadi di pengalaman aku dan pengalaman-pengalaman orang yang memelihara kura-kura, penyebab kura-kura mati mendadak itu umumnya secara garis besarnya itu disebabkan oleh penyakit dalam, teman-teman. Simpelnya gitu, simpel banget ya. Penyakit dalam. Jadi, kenapa dia bisa mati mendadak? Karena kita sebagai kiper mungkin nggak tahu dia di dalam tubuhnya ini ada sakit apa. Mungkin kelihatannya dia sehat-sehat aja, tapi padahal ada penyakit dalam. Kita ambil 3 penyakit yang sangat simpel ya. MBD, metabolic bone disease. Ini disebabkan oleh kurangnya kalsium dan asupan cahaya matahari. Yang aku tahu begitu. Bisa dilihat ciri-cirinya, nanti aku tunjukin ke teman-teman kalian ya. Nanti kamera bakal ngedeketin, aku kasih contoh metabolic bone disease. Jadi ketika tempurung kura-kuranya itu di center dari plastron atau dari bawah, ibaratkan gini. Ini kura-kura, HP aku, kita center gini. Nanti kita bisa mengetahui di situ apakah kura-kura kita ini kena MBD atau metabolic bone disease. Jadi kalau kalian mau tahu penyebab metabolic bone disease itu, jadi ketika di center itu akan tembus. Kita bisa ngelihat isi tempurung kura-kura itu benar-benar tembus. Nah, itu udah fix terkena MBD. Dan MBD ini adalah salah satu penyakit paling mematikan, karena ibaratnya benar-benar chance atau kesempatan untuk hidup kalau kura-kura udah kena MBD itu kecil banget, benar-benar 1%. Mau di force feed, mau dikasih vitamin apa, tapi kalau MBD udah merajalela di tubuhnya, itu udah susah. Aku juga belum pernah nyelamatin kura-kura yang MBD. Kenapa yang lainnya mati? Ternyata karena kena MBD. Waktu itu benar-benar mendung, aku lupa, ternyata asupan UVB-nya kurang. Akhirnya ya udah, itu sebagai pelajaran juga, mati semua. Oke, MBD udah paham ya, metabolic bone disease karena kurangnya kalsium dan cahaya matahari. Itu dia pentingnya peran kalsium dan matahari untuk menghindari kasus MBD ini. Yang kedua, teman-teman, salah satu contoh penyakit dalam juga, bladder stone. Nah, bladder stone ini adalah salah satu penyakit kura-kura yang jarang orang tahu ciri-cirinya ya. Mungkin orang cuma tahu bladder stone cuma bisa cek di X-ray.
dok X-ray tiba-tiba BS. Enggak teman-teman, ciri-ciri bladder stone itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah contohnya keluar lendir dari mulut. Itu bukan hanya menandakan keracunan makanan, bukan menandakan keracunan makanan doang, itu bisa juga bladder stone. Kura-kura yang kesulitan berjalan teman-teman, kura-kura yang kesulitan berjalan ini bisa jadi contoh bladder stone juga. Karena ibarat manusia lah, kalau kena batu ginjal pasti sakit lah teman-teman. Cara penanganannya itu simple aja. Kalau bladder stone ini kan disebabkan oleh kelebihannya kalsium yang menumpuk, akhirnya apa ya, kelebihan pokoknya kalsium atau mineral gitu. Jadi menggumpal jadi batu di dalam tubuhnya sulcata atau kura-kura lain ini teman-teman. Nah, untuk menghindarinya kita bisa kasih reptil oil di makanannya, atau kalian belilah vitamin-vitamin penghindar bladder stone, itu efektif banget. Dan kalau bisa ya, hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan bladder stone seperti pelet yang berlebihan. Makanya setiap ada orang nanya ke aku pemberian pelet itu sebenarnya idealnya berapa, aku saranin yang paling aman itu 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Karena kalau kalian kasih setiap hari ada minusnya juga, bukan hanya bisa menyebabkan kematian gara-gara bladder stone. Tempurung atau cangkangnya juga bisa menjadi piramiding seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman, jelek juga kan jadinya. Nah, jadi aku saranin kalau emang kalian mau beli pelet yang bisa dikasih setiap hari, usahakan beli pelet yang tidak mengandung bahan-bahan yang memicu bladder stone ini teman-teman. Banyak kok mereknya, nanti mungkin kalian bisa searching aja, banyak nama-nama pelet yang bisa menghindari bladder stone teman-teman. Oke, jadi ingat, jangan beli asal sembarang pelet, apalagi buat kura-kura darat. Kalau kura-kura air mungkin masih bisa toleran, pelet lele juga mau dia. Tapi kalau kura-kura darat kalian harus khususkan, karena kura-kura darat itu tidak setahan kura-kura air teman-teman. Ini sekedar pengalaman aku. Oke, lanjut. Penyakit dalam juga bisa terjadi infeksi teman-teman ya, infeksi. Nah, infeksi ini biasanya sering juga di kura-kura. Contohnya kayak sulcata aku itu pernah mati gara-gara infeksi dalam. Itu penyebabnya mungkin ada kerusakan organ atau bakteri yang kita nggak tahu, habis itu mati. Nah gitu teman-teman, jadi ibaratnya kayak ngegrogotin gitulah penyakitnya. Makanya kenapa kura-kura darat suka tiba-tiba mati, itu ya karena itu teman-teman, kita nggak tahu penyakitnya, kita belum tahu informasinya, mati sedikit-sedikit metabolik kura-kuranya atau daya tahan tubuhnya digrogotin, akhirnya sampai ke organ-organ, akhirnya mati. Jadi untuk mencegah yang namanya sudden death atau mati mendadak, kalian butuh persiapan yang matang. Kalian jangan pikir kalau misalnya melihara kura-kura simple kok. Emang aku akuin simple banget. Cuman alat-alatnya juga harus prepare. Jangan pernah menyepelekan hal sedetail apapun. Jangan pernah menyepelekan apa-apa kalau misalnya mau ngerawat kura-kura. Contoh kayak vitamin reptil, vitamin reptil palingan di kalsium juga ada, enggak teman-teman. Jadi kalian harus pisah-pisahin, mau reptil oil, terus apa namanya, buat kayak Sumax Herb buat di air di rendemennya, itu jadi aman teman-teman. Jadi ketika kura-kura kalian sakitnya tuh nggak terlalu parah kalau misalnya kalian treat dengan baik semasa sehatnya teman-teman. Karena kelihatan kok kura-kura yang apa namanya kita rawat bener-bener dengan seluruh alat-alat khusus reptil itu pasti jarang sakit teman-teman, yakin. Kelihatannya mungkin mahal alat-alatnya, cuman itu kan demi kesehatan mereka juga. Oke teman-teman, untuk video sekarang cukup sekian. Mungkin ini video singkat, cuman semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan buat kalian yang masih mau melihara kura-kura, tolong dipelajari lebih banyak lagi. Jangan ketika hewan udah sampai kalian baru ribet, kalian panik nggak tahu cara rawatnya, jangan ya. Usahakan kalian siap dulu baru kalian beli untuk merawat. Oke teman-teman, share video ini ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan informasi. Teman-teman kalian juga tidak ketinggalan informasi soal info manfaat ini teman-teman ya. Oke, subscribe channel aku agar aku makin semangat buat video untuk kalian. See you di next video, bye-bye. Tapi tadi kenapa bahasa Inggris ya? Settingan YouTube-nya nggak benar. Aneh. Nih, lihat aja di HP aku. Coba buka. Kalau misalnya di HP aku settingannya nggak bahasa Inggris, berarti emang YouTube-nya settingan Inggris.